simak itu. Kalaupun dari kubu terdakwa itu mau bela dengan membantah bahwa si terdakwa itu tidak ada memeras, tidak ada TPPU, tidak ada mengancam, itu 3. Sekarang kasusnya Betul. sendiri pembelaannya tenggelam. Yang nongol apa? Yang nongol keributan-keributan mereka gitu. Saya nggak peduli mau katanya ada chatting kek, mau enggak kek, nggak peduli. Mm-mm. Silakan aja kalian beropini apa. Saya nggak peduli. Tapi yang kalian harus tahu, Vista ini orang pertama yang senang waktu si Niki ditahan. Vista jangan nggak ngaku. Dia nelpon, dia ada ngomong begitu. Suruh dia lihat chattingannya. Akhirnya si Doi, nah yang dimaksud si Doi itu adalah Nikita. Jangan dia nggak ngaku. Nah tuh kan. Terus tiba-tiba dia ada di sebelah Niki dengan mendukung, ya nggak masalah juga. Mungkin dia udah jadi berubah, udah iba kan, ya nggak masalah. Tapi sudahilah Vista, sudahilah lu itu bikin gimmick-gimmick di persidangan, bikin gimmick-gimmick keributan. Kalau lu memang kasihan sama si Niki, kasihanlah. Jangan jangan lu pansosin dengan hal-hal yang nggak guna gitu. Ya lanjut Bang Raffi, Mister Ya J. ini Pak Mister J, halo selamat malam. Selamat malam saudaraku. Gimana Pak Mister J, ini fenomena ini, makanya tadi ya ini akhirnya kita ini nggak ada warna lagi Pak Mister J dengan apa ya, ketidakhadiran mereka di panggung media sosial ini kan, dengan kasus-kasusnya sebenarnya mereka ini sudah lagi tidak fokus terhadap kasus Nikita Mirzani nih. Nah kita kritisi ini mereka sebagai pendukung nih Pak Mister J. Gimana Pak Mister J, tanggapan Pak Mister J? Mereka nggak fokus dan mereka menghilang, mereka justru membahas kasus-kasus ya sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Nikita Mirzani Pak Mister J. Iya, aku sih nggak ikut-ikutan. Nah, pokoknya aku ya aku. Gue ya gue, Iya, lu ya pokoknya lu. Mister Gitu. Jima, Mister Jima udah fokus aja kepada edukasi pasal-pasal. Nah, kalau keributan biar aku sama Raffi nih yang meng-counter. Jangan begitu gitu loh. Ya, aku mah Gitu. ini Bang Raffi nih mau mancing-mancing aku, padahal aku nggak akan terpancing. Ya, kalau saya pada real saya ya saya ngobrol aja. Itu ditanya sama Mr. Iya. Black itu apa fenomena, kalau saya Pokoknya nggak gini bisa ya. jawab fenomena. Pokoknya gini, Mbak Mister Z, teman-teman ya, karena yang difokusin itu kan Leti kan saya ya. Mau saya dibilang halu, mau saya dibilang nggak punya kerjaan, mau saya apapun, memang saya akan fokus. Saya sudah komitmen janji untuk mendampingi Dokter Reza sebagai korban bullying. Jangan bilang kalian yang repot saya. Kenapa saya repot begini? Karena kalian ngebahas saya melulu setiap hari itu. Jadi kalau dibahas jangan repot juga gitu. Karena saya nggak mungkin ngebahas kalian-kalian yang ngebahas saya. Pasti saya yang saya bahas masalah kasusnya, masalah si terdakwanya. Jadi saya akan abaikan kalian. Saya akan terus ngebahas si terdakwa ini sampai selesai masalahnya. Gitu ya, Bang Raffi. Betul, betul. Nih buat siapa nih? Bang Jonas nih, gue setuju Pak Mister Z, independen kita sama Pak Mister Z. Memang Bang Jonas, kita semua nggak independen, kita independen Bang. Kita semua independen, saya, Mbak Fitri mewakili kepentingan diri sendiri, saya juga sama, Mister Brand sama. Semuanya ini kita sama, cuman pembahasannya aja yang kita coba warna-warnai atau bumbu-bumbu ini kan. Jadi kalau bahas kasus ya kita juga bahas kasus. Kalau kita bahas masalah isu yang ada di media sosial ya memang kita bahas isu-isu yang berkembang di media sosial. Itu aja, cuma Kalau jangan ada berita yang salah ya saya lurusin. Kalau ada yang memfitnah saya lurusin gitu. Saya nggak akan diam lagi sekarang. gitu, betul. Jadi gimana Pak Mister Blan? Malam. Assalamualaikum Kak Fitri, Bang Raffi, Waalaikumsalam. Mister Z. Dari dulu kan memang kita udah kayaknya ya udah sering dengar drama. Akhirnya makin kesini makin jelas aja sebenarnya. Sebenarnya nggak ada yang peduli kok sebenarnya orang-orang itu dengan keadaan Nikita Mirzani. Mereka sibuk dengan drama-drama. Ini orang-orang yang real dulu ya. Kalau buzzer kita nomor 2 nih. Nomor pertama dulu orang-orang yang real nih. Yang akunnya ada, orangnya juga ada. Mereka tuh sibuk dengan drama-drama mereka sendiri aja. Kalau perkara nggak bisa dinarasikan, serang orangnya.
ya kan? Terus dicari orang siapa sih yang paling kuat di kubu sebelah. Oh, Fitri Salhuteru, oh Zanzabella, oh Raffi misalkan. Dedi misalkan yang kuat-kuat tuh, yang mereka anggap kuat-kuat kan. Mereka serang tuh pribadinya, semua isu-isunya. Karena udah nggak ada sebenarnya narasi mereka untuk bertahan secara substansi perkara, nggak ada. Mau bicarain yang bener-bener juga nggak ada. Akhirnya muncul tuh narasi-narasi miring yang sebenarnya itu drama. Kayak A1 itu apa sih korelasinya sebenarnya? Kalau pakar-pakar hukum atau praktisi-praktisi hukum ketawa loh ngedenger yang begituan. Dagelan aja jadinya, kan lucu ya. Tapi diaminkan dengan orang-orang yang nggak tahu hukum atau orang-orang yang suka drama tuh diaminkan tuh. Nah, padahal kita di sini cuma mengcounter doang. Ah, nggak bener tuh. Terus ada teman kita meluruskan, dia masih ada di LP loh, masih ada di rutan loh. Ada teman kita yang diserang, kan aneh. Mau di LP-in lah, menyebarin keadaan di dalam rutan lah, urusannya apa? Nah, untuk yang kedua, buzzer nih, yang akunnya ada, orangnya nggak ada, ya kan? Nah, siapapun yang menggerakkan mereka, ya, daripada kalian serang Fitri Salhuteru, Raffi, Zanza, kalian serang teman-teman kita yang dari Dokter Reza, lebih baik kalian siapkan energi kalian untuk membela yang bayar kalian nanti kalau bermasalah. Yang bayar kalian itu cepat atau lambat akan berurusan dengan hukum. Betul. Cepat malah. Nah, jadi lebih baik simpan energinya untuk bertahan. Karena menyerang udah nggak ada gunanya nih. Yang diserang batu soalnya. Baja. Nggak mempan, buzzer-buzzer itu nggak mempan. Lebih baik kalian siapkan strategi bagaimana nanti membela yang ngebayar kalian selama ini. Ya, dalangnya si Mahadalang ini itu pasti akan berurusan dengan hukum, nggak mungkin enggak. Betul. Yang Sama paling gini dekat loh, maaf saya potong. Sama ini kan masih ada, berarti si terdakwa ini masih ke persidangan berapa kali lagi? 3 ya. Tiga ya. Cobalah kalian itu jangan berpikir demo, jangan bikin spanduk, jangan apa. Kalian cobalah begitu terdakwa keluar dari tahanan, begitu terdakwa keluar dari pengadilan, kalian iringin dari belakang bentuk dukungan kalian itu di mana. Tunjukin nih, dari awal saya pengen lihat itu, nggak ada satupun konvoy mobil kalian itu dukung si terdakwa itu, antar tuh sampai rutan sana. Jangan ribut pansos terus yang nggak guna. Nggak bisa Kak, mereka datangnya pakai Grab. Oh iya juga ya. Jadi wawancara, Grabnya udah jemput. Bener-bener. Ya itulah, ya cuman gini lah, lebih pada khususnya memang kita mensupport ataupun mendukung Dr. Reza Gladys. Itu poin intinya. Cuman di balik itu semua ternyata ada kasus juga yang memang secara dampak sosialnya ini menyangkut kehidupan yang lebih luas lagi. Contoh Dokpeng, ya kan, kasus Dokpeng ini kan kita lihat nih nggak bisa lagi buat kita normalisasi, Bang. Itu kan Dokpeng akan sidang di Medan kan segera. Nah, kasus-kasus yang mengenai laporan gue juga kemarin kan gue sudah balas karena memang masih koresponden tuh ternyata, Bang. Nah, sama pihak KKI. Karena KKI kemarin melimpahkan surat ini ke MDP, sedangkan surat itu gue tunjukkan terhadap KKI, tapi yang balas MDP. Jadi gue minta balasan itu, surat itu adalah dari KKI-nya. Nah, itu masih berjalan terkait masalah perilaku dokter ya, atau tindak laku dokter kayak gitu kan. Jadi kan kita ini sebagai masyarakat yang memang pada dasarnya melek akan suatu aturan, ya kita hidup ini nggak bisa seenak-enaknya aja. Misalkan seorang dokter bilang produk ini nggak jelas, produk ini overclaim, produk ini nggak benar, saya approve, saya ini tidak, saya approve ini tidak. Nah, itu kan nggak boleh juga. Makanya sebenarnya masyarakat harus melek ke situ juga. Jadi lebih khususnya kepada Dokter Reza memang. Tapi secara umum dan generalnya kita juga melindungi kepentingan pelaku usaha yang lain. Benar. Dan gini juga yang penting, Vi. Semua masalah ini yang akhir-akhir ini terjadi ya bermulanya kan dari media sosial. Kalau cuman nanti pelaku-pelakunya aja di proses, sementara
bertumbuhan lagi yang lain-lain kan nggak ada gunanya juga. Jadi selagi yang bermasalah itu sedang diproses hukum, kita juga punya kewajiban nih untuk memberi edukasi dan meluruskan bahwa yang begini-begini ini nggak benar, gitu loh. Betul, karena ini terjadi di dunia maya, dia harus siap dikomentarin di dunia maya juga oleh siapapun, oleh siapapun. Jadi jangan berpikir mereka ini punya kekuatan untuk membungkam kita-kita yang mendukung Dr. Reza. Gak Betul. bakal bisa itu, karena ini di dunia maya ya kalian harus terima bahwa kita bersuara pun di dunia maya, gitu loh teman-teman. Betul. Itu Lanjutin Pak Mister Bray. jadinya ketika misalkan nanti ya divonis misalkan bersalah, kita sebagai civil society ya, kita ini kan semua civil society, kita bergabung di sini kan sebagai pelaku dan pegiat media sosial, ya kan? Kita ini pemakai media sosial juga, dan kita turut prihatin dengan kondisi-kondisi yang kayak begini. Nah, dengan adanya peristiwa seperti ini, yang semuanya berawal ternyata dari media sosial, gitu loh. Jadi media sosial ini kan seperti pisau, tergantung siapa yang pegang. Nah, media sosialnya memang nggak salah secara platform, tapi penggunanya ini loh, ketika dia menjadikan platform media sosial ini untuk menyerang orang lain demi kepentingan pribadi, terutama uang ya. Nah, ini yang kita nggak suka nih, yang kayak begini-begini nih. Nah itu Nah, hal-hal yang harus contohin ya. Nah, ini nanti ketika vonisnya bersalah, maka putusan itu akan jadi landasan kita, ya kan, untuk bersurat ke Komdigi. Kita minta akun ini dibekukan atau dimatikan sekalian secara permanen. Gak peduli followersnya berapa, harus memang selesai ini, gitu loh. Kalau dia mau bikin akun yang baru silahkan. Mulailah dari awal dengan cara yang benar. Ini membangunnya sudah setengah mati, udah gede, dijadiin alat untuk meres orang, kan nggak bagus. Nah, itu benar. Ditiru pula sama yang lain kan. Iya. Pula. Dan terbukti kan Kak, banyak sekarang. Iya, makanya saya harus ngasih contoh dulu nih. Kan ada beberapa orang yang saya laporin, ya udah kalian nikmatin aja. Kan semua gini ya. Orang tuh ibaratnya mereka ini kan jadi buzzer ini jadikan mereka bisnis. Di dalam dunia bisnis itu punya resiko. Betul. Nah, kalau mereka sekarang sampai berurusan dengan hukum, anggaplah ini kan bisnis mereka, cara mereka mencari uang seperti ini onar. Ya ini resiko bisnis kalian. Kira-kira kalau nanti kalian berurusan dengan hukum, sesuai nggak sih bisnis kalian yang kalian gelutin ini? Sesuai nggak? Itu aja sih, simple. Nih coba Dan kita sapa dulu Bang Leon nih. Bang Leon. Bang Leon, aduh saya nggak lihat. Iya. Selamat Ya Bang Raffi. Ya, Bang Ini Leon. Fitri. Bang Leon tuh kalau Bang Leon kalau gue tanya beginian malu guanya. Ya, ada mesti dia sama Bang Leon nih, kita harus serius nih. Nah, cuman gini Bang Leon, nggak apa-apa ini perluasan aja Bang Leon. Jadi gua mau bahas masalah soal gini. Ini kan ada tapping tadi khususnya Bang Jonas ini. Bang Jonas tadi gue sorotin pernyataannya mengenai independen. Nah, sedangkan makna dari independen ya memang kita semua di sini adalah orang yang independen juga, berpikir menurut kacamata pribadi kita tanpa tanpa dimonitor oleh sebagian kelompok misalkan atau terafiliasi dari suatu kelompok atau golongan, nggak juga. Kita pemikiran kita pribadi, tapi secara khusus memang kita mendukung Dr. Reza nih Bang Leon. Tapi secara umum, saya melihat ini kan fenomena terkait masalah skincare ataupun pemilik usaha ini dilihat dari kasus-kasus yang ada juga. Contoh, dari seorang dokter, ini kan berawal dari Dr. Samira nih, melakukan suatu review produk di akun media sosialnya, lalu mengatakan bahwa produk ini bermasalah, produk ini overclaim, produk ini saya approve, produk ini tidak approve. Kayak gitu kan Bang Leon. Nah, habis itu timbullah perselisihan dengan cara-cara mengucap kalimat kata-kata kayak begeng, terus apalagi nepos, kayak kata-kata seperti itu. Bahkan Bang Julianus Sembiring itu sempat dikatakan juga anus, walaupun namanya Julianus memang, tapi nggak bisa juga bicaranya anus, kayak gitu-gitulah. Nah, itu dampak luasnya kan Bang Leon. Makanya sebenarnya menurut kacamata Bang Leon ini, serius banget gua nanyanya. Dari kacamata Bang Leon, bener nggak ini kita
ketika kita membahas secara general ya, ini kan dampaknya terhadap si pelaku usaha karena kita juga dari sisi konsumen bukan hanya konsumen doang, tapi ada sisi pelaku usaha juga yang memang secara haknya juga harus kita lindungi, Bang Leon. Gimana, Bang? Iya, terus saya udah berkali-kali bilang Bang Raffi, kalau yang terjadi sekarang ini sudah mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat. Oke, Contoh kayak Doktif ini, Doktif kan seolah-olah dia satu-satunya yang meng-approve bahwa semua skincare yang di-approve itu pasti lolos bagus, yang nggak di-approve itu tidak bagus. Ternyata kan ada beberapa tuduhan-tuduhan dari beberapa pihak itu justru approve-nya dia itu kan karena ada sesuatu lah yang diberikan. Nah, sementara di satu sisi dia sendiri adalah pelaku usaha di bidang itu. Gitu loh. Itu yang menjadi persoalannya Bang Raffi, kenapa saya selalu bilang ini sudah mengarah ke persaingan usaha tidak sehat. Bahkan kan kalau kita lihat kemarin ada tiga orang pelaku usaha skincare tiba-tiba membentuk satu merek baru kan. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu udah bisa mengarah ke sana. Apalagi kalau kita lihat kan pihak-pihak yang ada di situ seperti DRL, Dr. Oki itu kan ada juga perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu dengan mereview itu gitu loh. Makanya sebenarnya ini BPOM ini harus segera bertindak menertibkan perilaku-perilaku seperti itu. Gitu loh. Baik secara BPOM selaku yang berwenang di bidang obat dan makanan maupun dari profesinya mereka. Sependek yang saya pahami soal profesi dokter itu dia nggak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Nah, tapi begini Bang Leon, kalau misalkan ini kan sebenarnya Badan POM sendiri kan sudah mengeluarkan terkait masalah batasan-batasan masyarakat untuk melakukan review produk, ya kan? Kayak misalkan contoh, ya adalah intinya ada batasan di situlah. Tetapi ketika dilakukan hal ini misalkan melawan hukum, misalkan dia melakukan review di media sosial dengan mengatakan produk begini gini. Nah, ini menurut kacamata Bang Leon harusnya yang bertindak nih, kayak tadi kan Bang Leon mengucap bahwa ini harus ada tindakan dari Badan POM, gitu kan. Nah, dari sisi si pemilik produk ini, Bang Leon, bagaimana Bang? Apakah memang kita menitik beratkan terhadap Badan POM, ataukah memang si masyarakatnya itu bisa mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang mereka lakukan di media sosial? Pertama Bang Raffi, yang punya hak untuk mereview itu kan sebenarnya kan konsumen. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diberikan hak untuk mereview, memberikan masukan kepada pelaku usaha itu hanya konsumen. Itu pun di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur bahwa konsumen itu dalam ada kewajiban konsumen dia harus melakukan etikat baik berkaitan dengan haknya dia sebagai konsumen. Makanya kalau tadi yang Bang Raffi bilang BPOM sudah melarang tapi nggak dilaksanakan, ya karena BPOM-nya tidak mengeluarkan aturan yang sifatnya memaksa. Coba kalau BPOM mengeluarkan contoh nih peraturan BPOM, pelaku usaha dilarang melakukan review terhadap produk orang lain. Kalau dilanggar, cabut izin BPOM-nya, produknya dia selesai, pasti tunduk semua itu. Tapi kan selama ini kan nggak ada, cuman himbauan. Ya kalau himbauan doang nggak ada sanksi, nggak akan didengar Bang Raffi. Harus ada sanksinya. Dan setelah produknya Dokter Samira pun ternyata dideklar oleh BPOM tidak sesuai kan, malah jadi permasalahan hukum baru. Kalau dia konsisten dengan omongannya dia merugikan masyarakat, dia merugikan konsumen, dia harusnya melaporkan dirinya sendiri dong ke kepolisian. Atau ke BPOM. Ya, ternyata produk saya ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dibuktikan dengan adanya kan udah ada rilisnya BPOM, Mr. Ji. Kalau dia ngomong untuk kepentingan masyarakat loh. Melaporkan diri sendiri ya, Bang Leon ya. Ya kalau dia ngomong untuk kepentingan masyarakat loh, Mr. Ji. Dia kan selalu ngomong untuk kepentingan masyarakat dan ternyata produknya dia kan bermasalah. Gitu loh. Makanya saya bilang kita itu harus mendorong BPOM mengeluarkan peraturan BPOM yang isinya melarang sesama pelaku usaha itu melakukan review terhadap produk pelaku usaha lain yang sama. Kalau itu dilanggar, cabut izinnya. Pasti tunduk, Bang Raffi. Nggak akan ada yang berani. Iya, betul.
Itulah itu masukan dari Bang Leon ya. Jadi harus Badan POM ini memperketat lagi terkait masalah persaingan bisnis, terkait masalah penjualan produk maupun makanan lah gitu Bang Leon ya. Betul, orang ada sanksinya aja masih ada yang nakal-nakal Bang Raffi, apalagi nggak ada sanksinya. Oke, coba Bang Adelau. Selamat malam Bang Adelau. Bang Raffi, selamat malam. Kak Fitri, Mr. Blind, Mr. J, saudaraku rekan Leon, selamat malam. Semoga Malam, sehat Bang. semuanya. Lanjut Bang Raffi. Malam Bang Erdelo. Lanjut, ini Bang Adelau belum bicara nih. Bang Adelau coba angkat ini terkait kasus ini aja Bang. Coba Abang tanggapin perselisihan di media sosial berkaitan tentang penjualan produk-produk skincare ini. Menurut Abang langkah-langkah yang harus tepat harus yang dilakukan pemerintah ini apa? Sebetulnya sepakat apa yang disampaikan oleh Bang Leon tadi, sudah diborong semuanya sama rekan saya. Cuman saya tertarik dengan judulnya PNM pada kemana ya, saya juga nanya pada kemana gitu. Bang Raffi itu gimana tuh judulnya, itu bertanya atau gimana itu? Itu kan ada tanda tanya. Kemana itu kan kalimat tanya Bang. Oh iya. Iya. Nah, teman fans NM sekarang udah hadir Bang Erdelau. Tepuk tangan Bang Erdelau nih fans NM dapat. Nah, tadi ini Bang Leon, ada pertanyaan dari Bang Erdelau, Bang Leo terkait masalah tuntutan jaksa. Bang Erdelau tadi sempat bertanya kenapa jaksa di dalam tuntutan itu tidak melibatkan atau tidak memakai 369 KUHP-nya Bang Leon. Nah, ini coba Bang Leon mungkin ada bisa jelaskan nih. Silakan Bang Leon. Oke Bang Raffi, saya juga tadi ngeliat itu komalnya Bang Erdelau sama ada nama akunnya pengacara apa gitu. Itu waduh, itu Bang Erdelau sumpah itu agak dia memberikan pemahaman yang Oh iya, itu siapa? Bang Jos, Bang Jos. yang Bang Raffi, Bang kacau, Jos tadi. masyarakat. Itu pemahamannya bener-bener kacau. Siapanya nih? Yang ngasih komal tadi tuh, masa dia bilang begini Bang Raffi, tuntutan 11 tahun itu melanggar KUHP. Hah? Dia bilang begitu. Anjing ngeri juga gua Bang. Dia bilang begitu. Ancaman pidana maksimalnya itu cuma 6 tahun. Kalaupun ditambah sama pasal 2 ayat 1 itu cuma 10 tahun kata dia. Gue pas denger itu Bang Raffi, astaga, ini beneran advokat kayak begini nih. Tadi ada yang lucu lagi. Tapi gini, tapi saya minta tanggapan Bang Leon tadi yang saya pertanyakan ya. Tapi saya mau mengungkapkan sedikit aja tadi. Tadi saya juga sore pagi itu sama Bang Erdelau bicara sama adik kita si Jaka itu. Saya marah Bang Leon karena apa? Saya ini kan kalau misalkan kalau kita misalkan suatu diskusi ini yang memang sifatnya mengarah ataupun pandangan yang memang agak sedikit berbeda nggak apa-apa. Tapi kan Jaka waktu tadi pagi dia menyampaikan begini. Menurut R. Susilo, dia mengutip R. Susilo lagi Bang Leon. Jadi menurut R. Susilo di situ bilang katanya kalau tindak pidana pemerasan itu harus dilakukan secara langsung gitu kan Bang Leon. Ada hubungan langsung lah antara korban maupun si pelaku. Lalu dia langsung konteksnya langsung dilempar ke Nikita Mirzani. Dia bertanya gini ke saya. Ada nggak Nikita Mirzani itu berhubungan sama Reza Gladys? Loh, saya bilang memang nggak ada secara langsung ya Nikita Mirzani ya. Tetapi di kitab undang-undang kita itu kan mengatur tentang adanya suatu pasal 55 ataupun penyertaan. Siapa yang turut serta melakukan dan siapa yang menyuruh melakukan. Nah, dia bilang dia nggak terima, nggak bisa. Karena dia pakai R. Susilo lagi tuh. Ketika dia bilang pemerasan adalah komunikasi ataupun hubungan secara langsung, jadi dia bisa mematahkan argumentasi alasan pendapatnya adik kita ini. Menurut adik kita ini si Jaka bilang, Nikita harus bebas karena pemerasannya tidak dilakukan oleh Nikita secara langsung. Nah, jadi ada dua nih poinnya Bang Leon ya mengenai adanya tadi yang saya mungkin pertanyakan tentang Bang Erdelau mengenai tuntutan kenapa 369 itu tidak dipakai di dalam surat tuntutan, dan yang kedua tadi mengenai adanya perbuatan Nikita Mirzani yang dikatakan bisa bebas ketika tidak ada perbuatan hubungan langsung antara pelaku dengan korban gitu Bang Leon. Silakan Bang. Oke, yang paling gampang dulu saya tanggepin ya Bang Raffi.
di dalam konsep hukum perluasan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana itu berada namanya penyertaan. Oke. Di dalam penyertaan pasal 55 KUHP itu ada turut serta mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, bahkan di situ ada yang mengatur soal yang menganjurkan. Nah, sejak awal penuntut umum itu sudah mendudukkan posisinya bahwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki itu bersama-sama dalam melakukan tindak pidananya. Makanya perluasan pertanggungjawaban pidananya itu didasarkan kepada ketentuan pasal 55. Sekarang pertanyaannya, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Ismail itu dikehendaki oleh Nikita Mirzani? Jawabannya iya. Karena apa? Instruksi, perintah, chat itu berasal dari Nikita Mirzani. Gitu loh. Artinya apa? Jika kita mengkaji kepada ketentuan pasal 55 tentang penyertaan, maka perbuatan yang dilakukan oleh Ismail Marzuki itu berkaitan dengan pengancaman-pengancamannya itu yang diduga ada pengancaman-pengancaman di situ, itu turut serta dilakukan oleh Nikita Mirzani. Karena perbuatan itu dilakukan oleh Ismail bukan atas kehendaknya dia sendiri doang. Betul. Dan di dalam persidangan sudah terbukti ada chat dari Nikita Mirzani yang dikirim ke Ismail Marzuki, dan chat itulah yang di-forward ke Reza Gladys. Artinya secara konsep, mau dia lihat pun R. Susilo dan segala macam, ya dia juga harus baca secara total di R. Susilo juga udah dijelaskan soal penyertaan itu. Gitu loh. Itu yang pertama. Itu udah ya Bang Raffi udah ketawa-ketawa lah, udah pasti itu kan argumentasi yang akan diketawain oleh hakim kalau itu diajukan dalam pembelaan gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa 369-nya nggak dipakai? Pertama, mesti dikasih pemahaman dulu. Itu kan jaksa penuntut umum dakwaan ke-1-nya itu menggunakan dakwaan alternatif, yaitu pasal 27B ayat 2, Junto 45 ayat 10, atau 369 KUHP. Artinya apa? Dalam menuntut mereka harus memilih salah satu. Karena menggunakan alternatif, gitu loh. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Undang-Undang ITE itu kan lex spesialis dari 369. Dalam prinsip asas preferensi hukum, lex spesialis atau aturan yang lebih khusus itu mengalahkan aturan yang lebih umum. Nah, karena Undang-Undang ITE itu lebih khusus daripada pasal 369 KUHP, maka penuntut umum menggunakan ketentuan di dalam dakwaan ke-1. Itu Bang Raffi. Kemudian yang kedua nih teman-teman, cara membaca ancaman pidana maksimal terhadap dakwaan yang diajukan kepada Nikita Mirzani itu bukan 6 tahun plus 4 tahun, bukan begitu. Malu gitu loh. Udah advokat, sarjana hukum, masa membacanya begitu? Ya. Kalau melihat ancaman pidana maksimal terhadap dalam dakwaan yang disampaikan kepada Nikita Mirzani itu mesti baca satu persatu pasalnya. Pertama, pasal 45 ancaman pidananya berapa lama? 6 tahun. Oke. Kemudian Undang-Undang TPPU pasal 3 ancaman pidananya berapa lama? 20 tahun. Jadi kalau melihat pasalnya berapa ancaman pidana maksimalnya? Ya 20 tahun. Diambil yang tertinggi. Nah karena dalam perkaranya Nikita Mirzani ini ada konkursus realis ya teman-teman. Konkursus itu ada dua, konkursus idealis dan konkursus realis. Dalam perkaranya Nikita Mirzani ini berlakunya itu konkursus realis atau perbarengan perbuatan. Nah ini biar gampang ya teman-teman, konkursus idealis itu perbarengan peraturan perundang-undangan, itu konkursus idealis. Konkursus realis itu perbarengan perbuatan. Nah, dalam konstruksi perbarengan perbuatan itu dipilih mana ancaman pidana yang paling tinggi ditambah sepertiga. Maka ancaman pidana yang paling tinggi yang dapat dilakukan terhadap Nikita Mirzani ini adalah 20 tahun ditambah sepertiga dari 20 tahun. Nah, kalau penuntut umum kemudian menuntut dia 11 tahun, itu masih sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana maupun ketentuan hukum pidana. Gitu loh. Ya mbok, kalau jadi pengacara itu jangan ngomong yang nggak jelas. Masa dibilangnya harusnya itu ancaman pidana maksimalnya 10 tahun karena 6 tahun tambah 10, pasal 2 ayat 1. Ngebaca pasal 2 ayat 1 itu bukan begitu. Pasal 2 ayat 1 huruf Z itu adalah bentuk
tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang, bukan ancaman pidana TPPU. Ya, teman-teman ya. Pasal 2 ayat 1 itu, huruf Z itu cara ngebacanya itu adalah bahwa ada tindak pidana lain, kalau diancam lebih dari 4 tahun, maka itu termasuk sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Begitu cara bacanya. Sekian, Bang Mantap. Raffi. Luar biasa itu. Ya guys, jadi poinnya nih dari apa yang Bang Leon jelaskan tadi mengenai adanya yang dikatakan perbuatan Nikita Mirzani ya. Kalau kita bicaranya pemerasan itu ada hubungan langsung, harus ada hubungan langsung dari si pelaku dengan korban. Betul, sepakat kita. Cuman bukan berarti ketika Nikita Mirzani tidak berhubungan langsung sama korban, tidak bisa dikatakan dia bebas demi hukum karena dia tidak berkaitan langsung dengan korban. Karena apa? Di fakta persidangan, di situ tadi Bang Leon sudah jelaskan bahwa ada yang namanya perintah atau suruhan dari Nikita Mirzani ataupun mengajarkan percakapannya dan sebagainya. Jadi kesimpulannya bisa dipakaikan pasal 55 KUHP atau penyertaan. Dialah yang menyuruh melakukan terdakwa lainnya. Dan jadi satu paket tuh, Ismail Marzuki dan Nikita Mirzani. Jadi nggak bisa dipisah gitu. Itu satu. Terus kedua yang mengenai tuntutannya Bang Erdelo tadi ya, yang tadi sore dibahas, tadi Bang Leon sudah sampaikan juga bahwa tuntutan di sini adalah jaksa memakai dakwaan kombinasi. Nah, kita mengacu terhadap dakwaan pertama ke satunya itu kan dakwaan alternatif. Nah, alternatif berarti kan lex spesialis tuh tadi Bang Leon sampaikan. Dan yang menurut jaksa penuntut umum memang yang terbukti itu ya 27B ayat 2 karena sifatnya alternatifnya 369. Gitu Bang Erdelo. Nah, tadi sore gimana Bang Erdelo? Coba Bang Erdelo bisa dikatakan apa maksud Bang Erdelo yang mengatakan bahwa 369 itu ketika tidak terbukti maka Nikita Mirzani bebas demi hukum. Coba dikelirin Bang. Siap, terima kasih atas waktunya Bang Raffi. Jadi begini Bang Leon. Pada tahap pertama nih kita dilaporkan itu kan berkaitan dengan pasal 368 369 terkait itulah. Nanti kecilin sedikit. Itu kan waktu yang kita tahu bersama. Terus pasal 368 sama pasal 369 kan sempat menjadi perubahan tuh dan akhirnya dihilangkan. Setahu saya pasal tersebut sudah termaktub di dalam notulensi tuntutan atau dakwaan kan gitu. Dakwaan. Tapi di tuntutan ternyata di tuntutan ternyata pasal itu dihilangkan karena memang perasa pasal 45 ayat 10 dan 27B itu memang ada kesesuaian, lebih kompatibel ke situ. Setiap orang yang melakukan pemerasan dengan kekerasan dan mengancam akan membuka rahasia kan begitu. Nah, itu kan memang ada kesesuaian. Namun tetapi menurut saya jaksa penuntut umum ini kurang konsisten Bang Raffi di dalam melakukan tuntutan. Harusnya dia konsisten aja diikut sertakan juga tuh pasal 368-nya. Kan udah bebas itu kombinasi sehingga menurut saya apa yang termaktub dalam dakwaan itu jangankan kan perubahan pasal. Ketika kita berbicara salah lokus, tempat, tanggal dan sebagainya itu kan juga syarat yang dikatakan abs corriba. Tapi sekarang sudah masuk pokok perkara, itu lebih baik dikatakan kalau memang ada nilai yang cacat maka dikatakan gugur demi hukum gitu kan kalau menurut saya. Terus berbicara terkait tuntutan yang dilakukan kepada Nikita Mirzani yang 11 tahun, betul Bang Leon, saya sepakat. Kadang kita bahkan juga memang di situ menitik beratkan kepada ancaman yang lebih tinggi ya. Jadi kalau ada ancaman yang lebih tinggi yang memang di situ banyak juga perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, maka diambilnya yang tertinggi di situ. Terus tadi yang berbicara, oke, sekarang begini, dari tuntutan tersebut saya menganalisa bahwa hakim itu ada 4 nanti yang akan diputuskan. Yang pertama yang kita sebut sama Bang Raffi tadi itu apa tuh? Ultra petita itu. Jadi melampaui di 11 tahun. Putusan hakim sah karena itu hakim punya kewenangan. Yang kedua diponis sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum 11 tahun. Nah, ketika yang ketiga
di bawah tuntutan. Yang 4 nih yang membuat senang para pendukung Nikita Mirzani itu akan divonis bebas, itu kan. Nah, yang nomor 4 nih yang paling senang. Kalau selama orang itu bisa mendefinisikan Nikita Mirzani dianggap bisa bebas, sah-sah saja, nggak ada masalah. Seperti saudara-saudariku semua menyatakan bahwa Nikita Mirzani itu dituntut dengan diponis dengan taruh misalkan 8 tahun gitu. Karena kalau misalkan ada pilihan yang berbeda, Nikita Mirzani akan bebas nih, tetapi punya argumentasi hukum yang kompatibel dengan proses hukum atau peristiwa hukum yang tadi, itu sah-sah saja. Karena kan belum tahu apa Bang Rapi akan tahu ini diponis berapa sama hakim, belum tentu. Apakah mungkin urta petita lebih berat atau misalkan lebih ringan bahkan dibebaskan. Kita normatif-normatif aja hal di situ. Karena kan kita menyampaikan suatu pendapat yang belum pernah terjadi kan gitu. Karena yang memang terjadi itulah nanti yang akan menjadi finalisasi. Jadi kalau misalkan nanti putusan hukumnya seperti apa, ya memang itu yang harus dilakukan. Kalau misalkan urta petita atau misalkan dihukum yang sama dengan tuntutan, otomatis punya hak untuk banding. Kalau misalkan diputus ringan, jaksa penuntut umum punya hak untuk melakukan banding, kan sama-sama, saudaraku. Begitu kira-kira Oke. narasi dari saya sementara. Mungkin yang pertama dulu kali, nanti Bang Leon. Izin sebentar ngomong ya. Iya, Mbak. Aku suka nih dengan Erdela walaupun membela Niki, tetapi dengan konteks-konteks seperti ini, argumennya seperti ini, Ya, bukan Kak. kejutan. Kak, Lanjut, ya, Kak. lanjut ya. Saya on cam cuma mau bilang keren, ngebelainnya begini, keonaran. Ya. Lebih baik Kak Fitri kapan undang makan siang sama Rapi sama saya biar ngobrolnya di rumah Kak Fitri gitu. Oke, gini Bang Leon. Jadi kesimpulan dari Bang RD Lau ini, gini sih Bang. Sebenarnya alternatif itu kan tadi Bang RD Lau 27B tadi Bang Leon sebutkan 27B itu kan memang sifatnya spesialis dari yang 369. Nah, tetapi tadi ada Ya. pernyataan Bang Leon dari Bang RD Lau. Kenapa jaksa ini nggak konsisten? Kenapa kok harusnya konsisten dong berdasarkan dakwaan 369-nya harusnya tetap dilibatkan di dalam tuntutan. Nah, bagaimana Bang Leon? Oh, kalau dalam tuntutan ya nggak bisa lah. Karena dia menggunakan dakwaan alternatif. Yang namanya dakwaan alternatif itu mesti dipilih salah satu. Nggak bisa dipilih dua-duanya. Kalau dipilih dua-duanya malah nggak jelas nanti itu penuntut umumnya. Kok milih dua-duanya? Padahal itu kan jelas-jelas ada perbedaan. Ada lex spesialis lagi, Bang Raffi. Dalam konteks lex spesialis itu ya aturan yang khusus yang harus dipergunakan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai perubahan pasal. Jadi memang teman-teman sekalian, penuntut umum itu kalau punya kewenangan, jadi jaksa itu punya kewenangan dua, kewenangan pra penuntutan dan kewenangan penuntutan. Nah, dalam kewenangan pra penuntutan itu, si jaksa itu berwenang untuk memerintahkan atau memberikan petunjuk kepada penyidik untuk mengubah pasal sangkaan terhadap tersangka, gitu loh. Dalam kewenangan pra penuntutan itu namanya jaksa peneliti. Jaksa peneliti itu nanti akan mengeluarkan P19. Kalau teman-teman ingat dulu, jaksa peneliti dari Kejati DKI itu mengeluarkan P19. Saya yakin perubahan pasal dari 368 ke 369 itu pasti materi dalam P19, gitu loh. Nah, ketika penuntut umum atau jaksa peneliti sejak awal sudah menyuruh untuk mengubah dari 368 ke 369, itu kewenangan yang sah secara hukum dan itu dibenarkan di dalam KUHP soal petunjuk-petunjuk mengenai kepentingan penanganan perkara, pemberkasan, kemudian perubahan pasal gitu loh. Dan kalau kita lihat undang-undang ITE-nya yang sepadan dengan undang-undang ITE pasal 27B ayat 2 itu ya memang pasal 369. Kalau 368 itu ada lagi ketentuannya nanti. Karena di undang-undang ITE juga ada menggunakan melalui media Ancaman kekerasan. menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu ada. Makanya saya bilang, ini yang keliru itu penyidiknya kok bisa pakai 368. Betul. Justru jaksanya itu dia membenarkan penyidik kamu salah, bukan 368 tapi 369. Itu menunjukkan kalau jaksanya ini betul-betul dia menguasai perkara, betul-betul memahami perkara yang diserahkan kepada dia. Gitu. Nah, Bang Erdelau. perubahan itu boleh nggak Bang Leon?
Boleh, boleh. Dari penyidik kan 368, lalu JPU merubah itu ke 369 karena di publik nih seakan-akan inilah permasalahannya nih. Nah, Ya. secara hukum boleh apa tidak perubahan itu? Boleh dan itu sah. Dan saya yakin Bang Terang, pada saat P19, kenapa itu dipanggil lagi Dr. Reza Gledis? Pasti penyesuaian pasal. Betul. BAP-nya diperbaiki, menyesuaikan dengan perubahan pasal. Artinya boleh ya. Tapi Ini saya- sebenarnya sebentar. Yang kita tahu Mr. Blend pernah bercerita tuh sama Tapi kita beresin ya, sama dulu, Bang Bang Erdelo, sorry izin ya, bentar maksud gue ini diskusi biar nggak kita nggak Enggak, bicara. saya nggak mau bernarasi, saya cuma mau menegaskan. Enggak, ini saya sebetulnya narasi. dakwaannya alternatif apa kombinasi sih? Cuman itu aja Kombinasi, sih. Tadi kombinasi itu tapi bang. Bang Leon tadi bilang alternatif katanya. Iya saya jelasin, kombinasi itu kan penggabungan dari dari dua jenis dakwaan yang berbeda bang. Tadi yang Bang Leon itu, Gue jelasin aja Bang Raffi. Bang Leon Jadi, jelaskan itu alternatif itu 27B sama 369-nya, kumulatifnya Jadi- sama TPPU. Bang Erdelo, dakwaan itu kan ada 4 jenis. Dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan kumulatif, atau dakwaan campuran atau kombinasi. Nah, dakwaannya Nikita Mirzani ini dakwaan kombinasi. Dakwaan kesatunya menggunakan dakwaan alternatif, tetapi dia juga menggunakan kumulatif. Makanya kalau Bang Erdelo lihat itu dakwaannya adalah dakwaan ke-1, 27B ayat 2, Junto pasal 45 ayat 10, atau pasal 369 KUHP, dan pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Gitu Bang Erdelo. Dakwaan pertama ke-1. Nah, terus gini Bang Erdelo, tadi udah tegas tadi Bang Leon apa tadi itu ya? Ah kan gara-gara Bang Erdelo. Bentar, Bi. Aku mau pertajam pertanyaan Bang Terang tadi tuh. Oh, Jadi ya. Bang Leon, proses perubahan pasal dari 2T dari 369 368 ke 369 itu berarti prosesnya ada di tingkat kepolisian kan, Bang? Setelah P19 kemudian dirubah baru P21 kan? Betul. Yang selama ini dipahami oleh kubu sebelah itu jaksa yang merubah ketika perkara itu sudah P21 Bang. Bang Itu Mr. masalahnya itu di kalaupun situ. jaksa mau ngubah pada saat dakwaan itu nggak ada masalah. Itu kewenangannya mereka, itu dominus litisnya mereka. Tetapi saya yakin 100% dalam perkara ini perubahan pasal itu di P19. Oke. Makanya kan ada makanya kan ada narasi itu BAP diubah-ubah. Ya diubahlah BAP-nya karena menyesuaikan sama sangkaan. Oke. Itu sangkaannya berubah. Kalau itu kan udah pasti Bang ya, P19 dirubah pasal P21. Nah, pertanyaannya kalau setelah P21 pun tetap boleh kan, Bang? Boleh. Oke. Itu aja Bang, yang ingin saya pertanyakan tadi itu aja, Bang. Ini teman-teman biar sekalian saya kasih paham ya. Penuntut umum itu, jaksa itu setelah dia menerima P21 berkas, dia itu boleh menghentikan, boleh mengesampingkan, boleh tidak melanjutkan penuntutan, boleh mengubah pasal, itu boleh men-splitsing, di splitsing itu boleh juga, itu terserah dia karena dominus litisnya dia. Oke. Mantap, Bang. Tepuk tangan dong, host. Ya, aduh gue tinggal lagi. Nih, Bang Erdelo. Gini, Bang. Intinya tadi saya mau kesimpulan dikit. Yang soal tadi Bang Erdelo bilang, kenapa tuntutannya 369 nggak masuk, itulah yang disebut bahwa jaksa itu nggak boleh justru. Betul apa yang disampaikan Bang Leon. Makanya, nih, terdakwa itu sebenarnya konsepnya tidak bisa dituntut dengan suatu norma ataupun secara dogmatik hukum itu dituntut secara pasal yang sama. Nah, kalau Bang Erdelo masukkan 369 di dalam tuntutan, berarti ada namanya Nebis nih. nih dong. Nah, nebis tuh. Karena apa? Terdakwa ini nggak bisa dituntut nih dengan satu pasal yang dengan perbuatannya sama, Bang Erdelo. Makanya dia sifatnya antara 27B sama 369 itu alternatif. Yang mana yang sekiranya jaksa bisa yakini dan itu terbukti di fakta persidangan, itu yang dipakai. Makanya secara lex spesialis, Undang-Undang 27B, Undang-Undang ITE ini, menurut jaksa terpenuhi, maka itu yang dipakai, Bang. Udah itu, mungkin yang lain coba Bang, bentar, gue mau ambil minum. Ya pada prinsipnya kan itu kan pasal
27B ayat 2 dan atau 27B ayat 2 atau 369 itu kan dakwaan. Ketika penuntutan itu kan merupakan kesimpulan hasil persidangan yang dituangkan dalam sebuah tuntutan, dan jaksa harus firm dia mau pakai yang mana nih. Dia harus firm dulu. Makanya di situ disebutkan kan, ketika dia membacakan tuntutan itu, pemenuhan unsurnya yang paling penting dia sampaikan kan, bahwa nah itu kan pemenuhan unsur semua tuh. Nah dari pemenuhan unsur itu, penempatan yang tepat adalah di pasal 27B ayat 2. Maka jaksa harus firm, dia harus benar-benar yakin memilih bahwa perbuatan ini perbuatan ini melanggar pasal 27B ayat 2 UU ITE. Kan sudah tidak ada lagi yang 369-nya gitu. Betul. Gimana Bang Adelo, ada tanggapan? Iya, karena kesamaan bunyi pasal yang terdapat di pasal 369 dengan Undang-Undang ITE yang dibebankan kepada Nikita Mirzani kan hampir sama itu. Karena lebih relevan di pasal di Undang-Undang ITE-nya yang mengatakan di situ kan ada ancaman untuk membuka rahasia, sama juga sih. Medianya aja yang Kalaupun berbeda, bisa- Bang. Iya, Iya, cuman kalau di situ yang mau saya katakan itu, kenapa dari awal kan 368 369 itu menjadi suatu pembicaraan yang hangat sebetulnya di publik kan begitu. Terus menurut Bang Rapi, ketika dimasukkan pasal tersebut kembali sesuai dengan dakwaan, apa salah? Kan menurut saya sah-sah saja. Apa yang Nggak bisa salah? kalau buat saya, Bang. Kalau di Salah. dakwaan boleh. Kalau di dakwaan nggak boleh. Kalau di dakwaan boleh, ditutup Boleh, di dakwaan boleh. Tuntutan nggak Jadi bisa. gini Bang, kenapa di publik pada saat itu bilang 369 pada saat itu Bang Fahmi menjelaskan bahwa saya di dakwaan itu pasal pemerasan sudah dihapus, sedangkan kita waktu itu kita bahas di situ ada pasal 369 yang menjelaskan pasal 369 itu adalah pemerasan, makanya pada saat itu 369 booming lah pasal-pasal 369 itu. Betul. Itu salah Berarti satunya Bang statement Fahmi dari yang Bang bilang. Fahmi yang mengatakan pasal 369 sudah dihapuskan Bukan dihapus, konsisten ya, tapi sudah tahu pasal hukumnya ya. pemerasan, pasal pemerasan dihapus. Tapi setelah kita lihat di dakwaan, di situ ada pasal 27B dan pasal 369. Nah, kalau kita baca pasal 369 itu adalah pasal pemerasan, jelas dengan kalimat yang ditulis itu pasal pemerasan. Di situ makanya kita bahas. Sampai akhir Bang Fahmi itu masih menyatakan bahwa 369 itu pasalnya pencemaran, bukan pemerasan. Terakhir dia berstatement di media nasional, dia mengatakan bahwa sampai saat ini, katanya ya, ini kata beliau nih, sampai saat ini Nikita Mirzani tidak pernah didakwa dengan pasal pemerasan, tapi Nikita Mirzani didakwa dengan pasal pencemaran, katanya. Ancaman Itu pencemaran. Ya, ancaman pencemaran. Itu statementnya Bang Fahmi itu di TV nasional tuh. Mungkin Bang Raffi, Bang Fahmi itu mesti dikasih bukunya Susilo. Orang undang-undangnya kan salah katanya. Jadi gitu ya Bang Adelau. Jadi bukan berarti ini kesimpulan yang tadi sore aja Bang, karena kebetulan tadi saya udah keburu turun kan. Tapi Bang Adelau ketika saya turun tadi Bang Adelau menyampaikan bahwa maka Nikita Mirzani bisa bebas demi hukum dikarenakan pasal 309 tidak dimasukkan di dalam tuntutan. Nah, jawabannya tadi sudah menurut saya dan Bang Leon dan teman-teman di sini sependapat bahwa 369 itu memang tidak perlu dimasukkan lagi, karena bukan tidak perlu, tapi memang tidak boleh, kecuali yang terbukti itu 309, 27B-nya nggak dipakai. Betul. Tapi Karena alternatif. Tapi nggak salah juga Bang Irdila ngomong begitu, Bang Raffi. Memang sini kitanya bebas demi hukum dia dari 369-nya karena kan dituntutnya. Oh iya betul. Gitu loh, Bang. Betul. Cuma waktu itu pernah diskusi juga Bang Leon. Gue tanya waktu itu Bang Leon, kira-kira jaksa ini menuntut ke 27B atau 369 dan sesuai juga Bang Leon bilang ini pasti ke 27B. Pasal 369-nya nggak dipakai gitu loh. Sebenarnya lucu-lucuan aja Bang Raffi. Contoh kayak kemarin dibilang penuntut umum berubah dari dakwaan. Bos, yang namanya tuntutan itu pasti berdasarkan fakta persidangan. Makanya jaksa penuntut umum itu membacakan dulu fakta-fakta yang muncul di persidangan. Kalau penuntut umum itu menuntut masih menggunakan BAP, ya namanya geblek.
Banyak tuh kasus-kasus hukum yang JPU sama hakimnya merajuk kepada BAP itu, makanya putusannya nggak jelas itu. Iya, loh, kalau jadi sebenarnya kalau yang sidang di KPK, Bang Raffi, yang udah terbiasa sidang kayak di KPK gitu, penuntutnya KPK pasti paham. Makanya dalam tuntutan yang di KPK itu kadang di berkasnya tuh ada begitu ya, karena dia pakai yang apa yang bukan di persidangan gitu loh. Dan lagi juga begini Bang, kalau di BAP-nya sesuai dengan fakta persidangan ya pasti mengacu ke situ juga. Kecuali ada fakta baru, ya kan, Dan- di luar BAP nih, ketika Dan kita dalam dalam. perkaraannya nih kita ini kan Bang Mr. Blend banyak fakta baru tuh. Contoh masalah Iya, Bang. cetan yang sebelumnya, yang kemarin dibacakan. Tapi produknya sudah nggak dijual kayak gitu-gitu. Itu kan nggak ada di dakwaan. Betul. Baru muncul di fakta persidangan, dia ya harus diungkapkan dong. Betul Bang. Dan Doktif sendiri ternyata memang sudah menyadari bahwa produk itu sudah tidak dijual. Jadi maka Bang Erdelau, kemarin teman-teman setelah membaca tuntutan tegas dari jaksa, ini sebenarnya sudah bisa dianalisa berdasarkan fakta, bukan apa namanya, pembuktian kemarin tuh. Tetapi dipertegas lagi sama jaksa kemarin Bang Erdelau. Jadi selama ini framing yang ada di media sosial yang mengatakan bahwa produk ini sudah dilakukan review terlebih dahulu, maka uang itu baru ada. Cuman faktanya Bang Erdelau, produk itu tidak pernah dibahas di media sosial sebelumnya. Termasuk fakta Doktif tidak pernah mereview produk Riberskin di sebelum adanya perpindahan uang maupun sebelum ada laporan polisi. Doktif sendiri pertama kali mereview, ini menurut pengetahuan gue nih Bang Erdelau. Doktif itu pertama kali mereview itu tanggal 19 Desember setelah adanya laporan polisi, baru ada namanya review dari Riberskin itu sendiri Bang Erdelau. Jadi jaksa menyimpulkan bahwa di dalam tuntutan Riberskin itu, produk Riberskin itu dijadikan alat untuk melakukan suatu permintaan uang yang sifatnya mengancam agar dia nanti akan dihancurkan kredibilitasnya sebagai dokter. Gitu Bang Erdelau. Sangat sederhana. Sebenarnya di lingkungan RT ini kalau kata Bang Dedi ini bisa beres nih. Polsek di Polsek. Kak Fitri monitor. Tumben bagus tinggal ke sini itu. Ya tapi kita mesti mengakui juga lah Bang Erdelau itu kalaupun beliau berpendapat membela Nikita Mirzani nggak pernah menyesatkan gitu loh, nggak kayak tadi sore yang saya dengar itu Bang Erdelau. Saya dengar itu sumpah ini orang astaga. Wah anjir nih, hostnya sotoy tapi tidak bertitel hukum. Oke. Iya betul lah. Tapi speak up mana ada titelnya. Oh itu titelnya up kok, bukan Itu SH tapi up. Tapi up. Aduh, gue malu banget kalau ada Bang Leon nih, gue kadang. Bang, Ya begitu Bang Leon. Memang sebaiknya kayak kita ya, kayak kita kan kita yang tidak terikat kuasa, nggak seperti Bang Rapi. Bang Rapi itu sudah dapat surat kuasa, dia memang secara hukum harus membela kliennya, ya kan. nggak ada Membela hak bicara itu kliennya. Bang, kita bicara media sosial aja nih. Iya, semi-semi lah gitu kan. Tapi kan kalau kalau kita Semi-semi sebagai- kayak bokep Bang. Udah Mr. Z masih nggak? Ini naik nih baru lagi Pak Mr. naik akun satu lagi. Karena Bang Raffi nggak pernah ngajak-ngajak, saya akhirnya pergi sendiri nih jalan-jalan nih. Kemana itu? Lagi di Bandung Bang. Wah, Ajaklah. ya gua bacain komentar Erdelau satu-satunya pengacara pembela NM yang masih konsisten. Sil sama Yamin berantem mulu katanya. Ya bener, saya orang nggak suka berantem saya. Ini ada Sangat ini ada disesatkan sekali. ini di bawah baru masuk nih Pak Syaroni membagikan live. Pak Syaroni kalau mau berkenan Pak Syaroni boleh nggak naik Pak Syaroni? Pak Syaroni ini salah satu tim dari Nikita Mirzani nih. Oh kirain Saroni yang itu Bang. Ahmad Saroni. Sama Syaroni bukan. Ahmad Saroni masih di luar negeri. Mana dia. itu Mr. J itu kayak lagi di perjalanan di bandara kah? Bang Leon lu Bandung mau ketemu sama Bang Leon. lu liburan atau ada perkara di sana? Liburan Bang, ngajak anak istri, nyenengin anak istri. Oh, itu. Nggak ada maunya biasanya itu. Kagak Bang, emang Ada maunya dia mau bikin anak lagi nggak apa-apa, Mr. Ben mau di Tangkuban Perahu itu honeymoon. Pencarian dingin-dingin mungkin. Ini Kan juga kata-
Ini juga Tanggapannya ditonton Bang nih. Ini kita juga ditonton sama senior kita juga Ibu Elsa Sarif. Selamat malam Bu Elsa. Cuma Bu Malam Elsa Kak nggak- Elsa. kok Kak Elsa? Ibu. Ya kan boleh dong manggil kakak biar awet muda. Amin amin. Ini ada Bu Elsa juga nonton. Malu nih gue ditontonin ini. Ayo gimana Bang Adelo, ada lagi pendapat? Jadi Bang Adelo masih kekeh Nikita Mirzani akan bebas menurut pandangan Bang Adelo ini. Sebetulnya itu perasa yang apa namanya tidak bijak yang disampaikan ke saya, masih kekeh gitu kan. Enggak, sudah kan Lah. saya sudah menyampaikan tadi. Iya bukan, ini Kan kan saya gini loh menyampaikan Bang. tadi kepada Bang Rapi. Saya terang ketawa dulu, koplok diam dulu tuh. Bukan. Ya bentar Bang Adelo, saya potong bentar. Kenapa saya bilang masih kekeh? Karena sebenarnya kan tadi saya masih dengar dan terngiang di kuping saya masih loh Bang. Abang ketika berbicara tadi, ketika 369 itu tidak dimasukkan juga di dalam tuntutan berbarengan sama pasal 27B-nya, maka Nikita Mirzani Bang Rapi. bebas demi hukum. Nah, sekarang saya tanya dulu. berbicara masalah enggak, jangankan berbicara masalah 369 368. Saya dari dulu konsisten ketika saya menerangkan, contoh misalkan begini ya, saya memberikan 4 opsi. Saya memberi opsi yang keempat bahwa Nikita Mirzani akan bebas. Tapi ketika berbicara tentang hukum, saya bisa apa namanya mengkanter dan saya bisa menjelaskan dari mana sih bebasnya. Kalau orang yang bisa membicarakan Nikita Mirzani bebas, tapi dia tidak punya argumentasi hukum, menurut saya dia juga orang yang nggak berguna gitu loh. Lebih baik Waduh. mengatakan yang sebenarnya, tapi saya punya argumentasi hukum. Nggak Kan apa-apa begitu, Bang. enak Enggak, kan? enggak gini Bang. Enggak. Saya sekarang harus lurus nih, harus objektif. Ya mungkin teman-teman pendukung Nikita Mirzani yang lain ketika berbicara Nikita Mirzani bebas, itu salah satu bentuk harapan Bang. Jadi juga Masuk jangan akal. Ya. Boleh-boleh aja. Boleh aja Bang. Jadi ada yang mengatakan juga ketika Nikita Mirzani divonis bebas setelah tuntutan 11 tahun, itu hal yang tidak mungkin Nikita Mirzani dibebaskan, tapi semoga kan itu kan harapan gitu. Sah-sah saja, nggak ada masalah kok. Nah sekarang ini Betul abang nih kita betul. Nah kita nggak usah ngomongin yang lain dulu, abang dulu. Tadi sore kan abang memang tadi ngasih opsi beberapa opsi termasuk yang pilihan keempat tadi adalah Nikita Mirzani bebas demi hukum. Nah alasan Bang Adelo tadi Nikita Mirzani bisa bebas berdasarkan tuntutan jaksa, abang kan bilang nih kalau itu tidak Ya. ada pasal 369-nya. Nah ketika tadi Bang Ya. Leonardo sudah menjelaskan, saya sudah juga bilang, mungkin teman-teman tadi juga ada yang menambahkan, abang masih kekeh nggak kalau Nikita Mirzani bebas demi hukum berdasarkan itu? Itu pertanyaan saya. Enggak, kalau saya narasinya begini Bang Rapi. Ketika pasal tersebut yang dimana sering diperbincangkan di ruang publik ya kan, faktanya memang bersengketa antara 368 369 antara kepolisian dengan jaksa penuntut umum. Dan harinya tidak dimasukkan di dalam tuntutan. Saya paham tentang itu. Namun ketika sudah termaktub di dalam suatu dakwaan, dan jangan saya tidak membaca dakwaan, ada beberapa dakwaan juga yang di situ yang tidak menyebutkan tempus, lokus, juga jam yang tepat dan sebagainya. Itu kan mungkin sebagian dakwaannya bisa juga ditolak oleh Yang Mulia ketika dalam putusan nanti. Ini nggak masuk nih, karena ini tidak teliti dan sebagainya yang dinamakan dengan kata yamin itu obscurable kan begitu. Nah, terus saya juga masih meyakini sampai saat ini perbincangan yang lama tentang intersepsi pembicaraan itu saya melihat merujuk kepada jurisprudensi. Meskipun kalian punya argumentasi, tapi saya punya argumentasi yang memang perlu kita uji Mana, bersama Bang? biar Masalah sama-sama pertama, paham. Bang Erdi. Nah, Yang Bang Erdi pakai jurisprudensi yang mana yang masalah perekaman itu? itu Rapi udah tahu kok, udah saya Setia Novanto, apa Setia namanya, Novanto. saya sampaikan. Nama Mr. Blaine? Setia Novanto. Oh, Yang Setia Novanto. Nah mungkin gitu nih, Bang Leonardo juga kemarin udah sempat gue tanyakan Bang. Dan gue ajak diskusi juga berkaitan tentang yang dijadikan dasar adalah jurisprudensi dari putusan Mahkamah Konstitusi kasusnya Setia Novanto sebagai pemohon. Nah sebenarnya di Ya. dalam ini nanti koreksi Bang Leon ya, mungkin teman-teman juga di dalam situ tidak ada yang mengatakan bahwa rekaman yang dilakukan dalam hal ya, ini dalam hal penegakan, dalam hal suatu mengungkap suatu kejahatan, misalkan ada dugaan, misalkan adanya suatu tindak pidana, dia ngerekam, diperbolehkan, dan di dalam putusan itu juga tidak dikatakan itu adalah suatu perbuatan ilegal Bang. Nah coba Bang Leonardus gimana Bang? Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi itu bukan jurisprudensi ya teman-teman. Putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan Nah
judicial review di mana Mahkamah Konstitusi itu mengubah norma di dalam Undang-Undang ITE sehingga menambahkan tanpa hak dan melawan hukum. Sekarang pertanyaannya, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu ada nggak disebutkan di situ bahwa yang melakukan perekaman itu siapa? Pihak ketiga atau pihak yang sedang Ya. berbicara? Di dalam Iya. putusan Mahkamah Konstitusi Itu namanya disebutkan. Maruf Samsudin itu. Ya. Jadi gitu loh. Secara hukum di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu dia hanya mengubah norma, tidak melarang, tidak menyalahkan dan tidak membenarkan apa yang terjadi terhadap Setia Novanto. Dan perkara Setia Novanto itu sampai dengan saat ini tidak pernah disidangkan karena yang dilakukan Setia Novanto itu adalah perbuatan perdagangan pengaruh, trading influence, di mana trading influence itu belum masuk sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia. Adanya itu di UNCIC, United Nations Convention Against Corruption. Di Indonesia belum diatur, gitu loh. Makanya saya sejak awal Bukan perkara itu, saudaraku. Bukan perkara itu yang Maruf Samsudin, yang Maruf Iya. Samsudin itu terkait Papa minta Papa- saham, kebijakan Papa minta Freeport. saham. Papa minta saham. Iya, Papa minta saham. Ya. Kan? Itu nggak Itu- pernah disidang, Bang. Nggak ada tuh sidang perkara pidananya, Bang. Itu Nggak buktinya PK-nya dikabulkan. Kalau PK-nya Itu dikabulkan beda. kan berdasarkan keputusan PK Setia Mahkamah Agung. Novanto, PK Setia Novanto itu terkait EKTP. Tuh, EKTP. Ayo, jangan salah kalian teman-teman. Terkait kasus Bukan, Papa bukan, minta bukan, saham. bukan EKTP, bukan EKTP. Bukan. Bang Erdelau, kasus Papa minta saham itu ya awalnya yang mau menyelidiki itu Kejaksaan Agung, tapi tidak dilanjutkan karena nggak ada dasar hukum pidananya. Saya kenal sama salah Itu yang- satu, saya kenal sama Bukan. salah satu Itu yang penyidiknya. korupsi 2,4 triliun itu loh.